Selanjutnya kita mau bicara tentang trigonum yang ada di leher. Kita mau lihat dulu ya, overview dulu bangunan-bangunan yang ada di leher kita. Nah, mungkin kalau di bidang kedokteran gigi, sebagai dokter gigi atau dokter gigi spesialis bedah mulut gitu mungkin ya, diseksi di regio coli di leher itu memang jarang dilakukan, walaupun infeksi itu sangat mungkin untuk menyebar hingga ke regio coli karena kita tahu ada spatium yang menghubungkan daerah mulut maksilofasial dengan leher. Bahkan infeksinya bisa menyebar sampai ke mediastinum ya, ke toraks seperti itu. Nah, di sini ada musculus yang ini yang tadi udah tak ilangin. Ini ya, ini adalah musculus platysma. Musculus yang paling superficial di lateral leher, ini platysma. Oke, sekarang kita dissect dulu, kita hilangkan platysmanya. Nah, di situ sekarang kita bisa melihat satu musculus yang sangat panjang ya, dan ini penting sekali untuk pergerakan leher kita. Ini adalah musculus sternocleidomastoideus, SCM biasanya disebutnya ya, ini SCM. Nah, di sebelah kiri juga ada SCM. Nah, ini sternocleidomastoideus. Dinamai seperti itu karena dia berorigo di sternum, clavicle, dan berinsersi di processus mastoideus occipital. Nah, ya dinamai sternocleidomastoideus. Lalu di sini juga ada musculus lain seperti ini. Ini adalah musculus omohyoid ya. Dan di bagian yang lebih medial ada musculus sternohyoid ya. Kita bisa melihat di sini kalau musculus yang ke osioid berarti belakangnya pasti ada kata hyoidnya karena biasanya hyoid ini sebagai insersi gitu ya. Lalu ada musculus, ini adalah musculus stylohyoid. Nah, dia berasal dari origonya di processus styloideus occipital. Lalu yang ini adalah musculus digastricus. Dia memiliki dua venter ya. Ada venter anterior yang ini dan venter posterior yang sana. Lalu di sini juga tampak ada musculus yang bentuknya itu seperti karpet ya. Ini dia turut membentuk dasar dari rongga mulut. Ini adalah musculus milohyoideus ya. Dia menempel di linea milohyoidea ya, makanya di linea di garis gitu ya, makanya dia bentuknya seperti karpet memanjang gitu. Lalu di bagian posterior ini tidak begitu kita pelajari, tapi baik ya untuk menjadi pemahaman. Ini adalah musculus trapezius ya. Besar ya, cukup besar musculus trapezius. Oh iya, tadi ini musculus omohyoid itu punya dua venter juga ya. Ada venter yang superior dan ada yang venter inferior seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari leher kita. Nah, sekarang kita lihat dari samping dulu. Nah, gini ya. Nah, di sini musculus sternocleidomastoid itu memisahkan regio coli itu menjadi dua trigonum. Nah, ada trigonum coli anterior dan trigonum coli posterior. Nah, yang di sebelah sini ini berarti daerah-daerah sini adalah trigonum coli anterior, yang di sebelah sini adalah trigonum coli posterior. Nah, kita ke posterior dulu yang cuma ada dua ya. Nah, posterior ini, trigonum coli posterior ini dipisahkan oleh venter inferior dari musculus omohyoid. Nah, tadi kita ingat ya, ini adalah musculus omohyoid venter inferior. Nah, berarti ini adalah batas dari kedua trigonum. Ini trigonum yang
pertama ini karena dekat dengan klavikula ya, makanya disebut sebagai, di atasnya klavikula, makanya disebut sebagai trigonum supraclavicularis kayak gitu. Atau karena dia di antara musculus omohyoid dan clavicula, dia disebut sebagai trigonum omoclavicular, itu juga bisa. Atau nama lainnya juga trigonum subclavia. Nah, ini ya di sini. Terus yang satunya itu ada trigonum occipitalis ya, karena dia memang ada di bawahnya os occipital. Nah, berarti yang ini yang lebih besar ini trigonum occipitalis. Ini occipitalis, ini yang supraclavicular seperti itu. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat batas-batasnya. Kita ke trigonum supraclavicularis dulu ya. Di bagian anterior, ini anteriornya di sini, berarti dia dibatasi oleh tepi posterior dari ini tadi SCM, sternocleidomastoideus. Superiornya ini, nah ini dibatasi tadi oleh venter inferior dari musculus omohyoideus. Nah, inferiornya ini dibatasi oleh clavicula. Ini clavicula ya, ini clavicula. Seperti itu. Nah, kalau yang trigonum occipitalis anteriornya sama. Iya, sama. Dia dibatasi oleh tepi posterior dari musculus sternocleidomastoideus. Ini SCM. Ini tadi ya sambungannya ini ya. Lalu posteriornya, nah tadi kita tahu ya, ini musculus trapezius. Ini posteriornya dibatasi oleh bagian tepi anterior dari musculus trapezius. Lalu bagian inferior dibatasi oleh sama ya, venter inferior dari musculus omohyoideus, seperti itu. Nah, jadi ini adalah trigonum coli posterior. Nah, sekarang kita next ke trigonum coli yang anterior ya. Nah, kita ingat-ingat dulu sebentar. Ini tadi musculus digastricus ya. Kalau yang ini berarti venter anterior. Yang belakang tuh digastricus venter posterior. Ini omohyoid, ini osioid ya kan. Terus ini ada stylohyoid, ini ada omohyoid. Ini adalah sternohyoid ya, ke arah sternum. Dan ini adalah sternocleidomastoideus, seperti itu. Nah, sekarang kita akan buat batas-batas dari trigonum-trigonum yang ada di trigonum coli anterior. Nah, yang pertama ada trigonum submental ya, submental. Namanya submental ya, di bawah mentum, di bawah dagu. Atau trigonum suprahyoid. Supra itu di atas, hyoid, osioid. Oh, berarti trigonum ini di bawah dagu, ini dagu, di atas osioid. Oh, berarti ini. Nah, bentuknya memang nggak begitu sempurna segitiga ya, kurang lebih. Tapi dia letaknya ada di sini, seperti itu. Walaupun harusnya ya lebih segitiga lagi, cuma di sini karena gambarnya kita lihat dari sudut pandang ini, jadi bentuknya kayak bukan segitiga, tapi ya sebenarnya segitiga bentuknya, gitu ya. Ini adalah suprahyoid ya, suprahyoid, atau nama lainnya adalah submental. Nah, lalu ada lagi trigonum submandibular. Nah, submandibular di bawah mandibula. Nah, mandibula itu ini kan os mandibula nih. Ya, termasuk yang ini juga mandibula, ya kan? Nah, cuma trigonum ini dibatasi oleh musculus digastricus ya, digastricus venter anterior dan posterior. Makanya trigonum ini juga disebut sebagai trigonum digastricus. Nah, kita tadi ingat ini adalah musculus digastricus. Ini juga musculus digastricus. Oh, berarti trigonumnya adalah ini. Ya, ini. Oh, berarti trigonumnya adalah ini.
Nah, jadi ini adalah trigonum submandibular. Nah, submandibular atau trigonum digastricus ya. Karena dia dibatasi oleh dua musculus digastricus tadi. Nah, lalu ada lagi ini trigonum musculare. Nah, trigonum musculare atau trigonum caroticum inferior. Dia dibatasi oleh musculus omohyoid. Nah, tadi kita tahu ini omohyoid, ini omohyoid. Nah, berarti kurang lebih ya trigonomnya itu ada di tengah sini ya. Nah, seperti itu. Ini adalah trigonum musculare. Oh, bentar, ini kok tulisannya kok sulit ya. Musculare. Nah, trigonum musculare atau trigonum caroticum yang inferior. Nah, seperti itu. Nah, terus yang satunya di mana? Trigonum caroticum superior. Nah, trigonum caroticum superior atau trigonum caroticum aja. Nah, itu letaknya ada di sini. Nah, ada di sini. Nah, kelihatan nggak ya hijau-hijau ya? Ungu, kita ganti ungu. Bentar, belum ganti ya. Nah, di situ ya, di situ. Nah, di situ. Nah, trigonum caroticum ini dia dibatasi di superiornya oleh tadi ya, ada venter posterior dari musculus digastricus, dan di inferiornya ada ini, ada venter superior dari omohyoid, di posteriornya ada tepi anterior dari SCM. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Dihapus dulu. Clear drawing, yes. Ya, sekarang kita ke trigonum submental atau trigonum suprahyoid. Nah, tadi ini ya. Ini submental, di bawah mentum, ini mentum. Ini di atas hyoid, suprahyoid. Nah, berarti di sini ya. Nah, dia di anterior dibatasi oleh linea mediana. Linea mediana itu satu garis imajiner yang berjalan di tengah sini. Nah, jadi di anterior itu ada linea mediananya kayak gitu di bagian anterior. Sebagian lateral samping dibatasi oleh venter anterior dari musculus digastricus. Nah, ini tadi adalah musculus digastricus. Nah, ini membatasi di bagian lateral gitu. Terus di bagian inferior, bagian inferior bawah ini ada corpus ossis hyoidi. Nah, ini. Terus basis itu apa ya, istilahnya lantainya gitu ya. Lantainya itu adalah musculus mylohyoideus. Nah, musculus mylohyoideus itu ini di bawah ini loh, yang tadi seperti karpet tadi itu. Sebentar, tak klikkan. Nah, ini musculus mylohyoideus, bentuknya seperti karpet. Nah, ini sebagai basis atau sebagai lantainya gitulah, gampangannya kayak gitu. Nah, ini musculus mylohyoideus seperti itu. Nah, di sini ada beberapa bangunan ya di dalam trigonum ini. Seperti yang kita lihat, ini yang warnanya biru, ini adalah vena jugularis anterior kayak gitu. Terus yang hijau-hijau ini seperti kacang gitu ya, itu adalah nodi submentales ya, karena nodinya ini ada di bawah mentum, makanya nodinya juga submentales namanya kayak gitu. Nah, vena karena dia yang paling anterior ya, ini kan kita bisa bayangin ya, kalau submental itu kan sangat anterior ya, anterior sekali, apalagi di depannya osioid, berarti vena jugularis anterior juga kayak gitu. Sip, kita next ke trigonum selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah trigonum submandibular. Nah, trigonum submandibular ini batas-batasnya kalau di anterior itu adalah venter anterior musculus digastricus. Nah, ini kita tadi tahu ya, ini adalah musculus digastricus. Venter anteriornya berarti ini. Oh, sebentar. Nah, ini venter anteriornya tuh ini.
Ini venter anterior musculus digastricus. Nah, insersinya di sini ya, ini yang disebut sebagai tendo intermedius tuh ini. Nah, ini bagian anterior tadi venter anterior. Nah, di posterior ada ini. Nah, ini adalah digastricus venter posterior. Nah, terus di superiornya ada margo inferior dari corpus mandibula. Ini margo inferior dari corpus mandibula sampai ke sana ya. Nah, terus basisnya atau lantainya gitu ya, gampangannya ada musculus mylohyoideus. Ini tadi ya yang seperti lantai ini musculus mylohyoideus. Terus ada lagi musculus hyoglossus. Hyoglossus itu ini berarti. Nah, ini ya, karena dia dari hyoid ke glosso, ke lidah. Nah, ini hyoglossus. Atau lagi ada constrictor pharynx medius. Nah, itu profunda sekali ya. Di sini sepertinya tidak terlihat. Seperti itu. Nah, trigonum ini terbagi dua oleh musculus, atau kalau di buku tuh ligamentum stylomandibular. Nah, mana? Nah, itu ini. Ini kan musculus styloglossus kan. Nah, ligamentum stylomandibular itu juga ada di sekitar situ, kayak gitu ya. Nah, jadi terbagi dua menjadi ini dan sini ya. Jadi terbagi dua menjadi anterior dan posterior seperti itu. Tapi pembagian ini tidak begitu penting ya. Nah, pada trigonum ini ada beberapa viscera atau beberapa organ. Tak hapus dulu biar kelihatan. Nah, ada apa saja? Di sini tentunya yang paling kelihatan ya, ini adalah glandula submandibularis ya, ada glandula submandibularis. Terus ada arteri facialis. Nah, ini karotis, dia nyabang sana jadi arteri facialis. Vena facialis, ini vena facialis. Terus ada arteri submentalis, ya ini cabang dari arteri tadi ya, yang maju ke depan ya, yang merah itu. Terus ada ramus mylohyoideus, nervus mylohyoideus, yang nggak kelihatan sepertinya di sini ya, di gambar ini. Terus ada nervus hypoglossus dan ada tentunya nodi-nodi submandibularis ini. Seperti itu. Ini adalah trigonum submandibular. Selanjutnya kita next ke trigonum selanjutnya. Oke, next kita ke trigonum musculare. Nah, trigonum musculare. Trigonum musculare ini dibatasi di anterior oleh linea mediana ya. Tadi ya yang garis imaginer di anterior kayak gitu ya, itu linea mediana. Bagian superiornya, nah ini yang kadang agak rancu ya. Ini kan kayak di lateral ya, tapi sebenarnya ini dianggap sebagai di bagian superiornya. Ini adalah venter superior dari omohyoid. Nah, ini tadi kan musculus omohyoid ya ini. Ini bagian superiornya. Nah, kalau superiornya di sini, berarti inferiornya ini berarti ya, tepi anterior dari SCM, sternocleidomastoideus. Nah, ini tadi yang superior ini yang inferior, anterior dari sternocleidomastoideus. Terus basisnya atau lantainya atau selubungnya gitu ya, itu dibentuk oleh musculus sternocleidomastoideus, musculus ini ya, musculus ini, tapi di bagian dalamnya gitu ya. Nah, di bagian dalam sono. Terus dibentuk juga oleh musculus sternothyroid. Nah, ini yang ini ya, ini adalah musculus sternothyroid yang memanjang ini. Nah, ini menjadi basisnya seperti itu. Nah, di dalam trigonum ini ada beberapa bangunan ya, ada glandula tiroid dan paratiroid. Nah, ini bisa lebih terlihat kalau kita diseksi. Coba kita lihat, terlihat tidak? Nah, ini ya. Nah, ini adalah glandula tiroid ya. Di glandula tiroid menempel glandula paratiroid seperti itu. Sini juga tampak ada laring ya. Laring itu ini ya. Ini yang jelas sekali, ini ada prominensial laring ya kan. Terus ada trakea ini, terus ada muskuli infrahyoid ya, ini sama tadi yang udah didissect tadi, itu juga muskuli infrahyoid seperti itu. Ini adalah trigonum musculare. Oke, kita hapus dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke trigonum terakhir. Di trigonum coli anterior ada trigonum
karotikum. Nah, trigonum karotikum atau trigonum karotikum superior. Nah, ini dinamai trigonum karotikum karena memang di sini ada arteri karotis ya. Nah, untuk batas-batasnya, nah ini di superior ini ya ada musculus digastricus venter posterior. Di inferiornya ini ada musculus omohyoid, ya ini yang venter superior dari omohyoid. Lalu di bagian posterior ini ada tepi anterior dari SCM ya, sternocleidomastoideus. Nah, lalu basisnya dibentuk oleh banyak muskulus ya. Kebanyakan mungkin agak sulit ditunjuk. Ada musculus thyrohyoideus, musculus hyoglossus, musculus constrictor pharyngeus medius et inferior. Nah, itu profunda sekali ya constrictor ini ya. Ini musculus constrictor itu. Nah, trigonum ini banyak sekali ditempati oleh viscera kayak gitu. Termasuk ada di buku tuh namanya vagina karotika ya. Jadi dia memang bukaan tempat lewatnya karotik. Kayaknya dinamai vagina karotika. Di sini ada ini arteri karotis komunis. Ya, di sekitar sini yang akhirnya sekitar ini yang nyabang jadi ini dan ini, ya ini arteri karotis ya. Jadi arteri karotis interna et externa. Nah, terus ada lagi vena jugularis interna, yang gede ini vena jugularis interna. Ada nervus hypoglossus. Dan juga cabang-cabang dari nervus hypoglossus itu cabang-cabang yang turun ya, yang descendant seperti itu. Dan juga tentunya ada nervus vagus juga lewat situ. Selain itu di sini juga ada radix superior ansa cervicalis, ini agak sulit ditunjuk tapi ya kurang lebih inilah pokoknya saraf-saraf ini ya, salah satunya itu ya radix superior ansa cervicalis, radix spinalis. Dari spinalis itu berarti punyanya accessorius, terus ada nodi cervicalis profundi. Nah, di sini ada nodi-nodi juga, ini nodi cervicalis profundi. Ada glandula tiroidea ya. Tadi yang kita lihat di sini ya, di sekitar sini ada glandula tiroidea di profundanya itu. Ada laring, faring ya kan. Kalau kita lihat dari sebelah lebih lateral, laring faring juga bisa masuk di daerah sini. Lalu cabang-cabang dari plexus cervical. Oke, itu tentang trigonum coli ya. Trigonum coli ini biasanya dipakai untuk utamanya penyebaran titenan penyebaran infeksi. Misal kalau gigi ya, infeksi gigi biasanya perbesarannya berarti ada di daerah sini kayak gitu ya. Ya, karena di sini ada nodi-nodi tadi ya, submandibularis, misal gigi molar infeksi, berarti kurang lebih ya nanti yang bengkak di sini kayak gitu. Biasanya kayak gitu untuk penggunaan seperti itu kayak gitu. Nah, dari yang tadi sudah kita lihat ya, berarti kita bisa simpulkan bahwasanya trigonum anterior itu, trigonum coli anterior itu besar sekali dan memiliki batasan-batasan ya. Nah, batasan-batasannya dapat kita lihat ya di bagian puncaknya ya, berarti kan di sini ya. Nah, di sini adalah incisura jugularis dari manubrium sterni. Lalu basisnya, tapi basis sebagai batas atas itu ada basis mandibula ini ya, basis mandibula. Dan garis antara angulus mandibula sampai processus mastoideus. Nah, ini jadi masih sampai ke belakang sono gitu. Terus batas belakangnya ada margo anterior dari sternocleidomastoid ya. Batas depannya ada linea mediana tadi ya, yang garis tadi dari ujung dagu sampai manubrium sterni. Dan dibagi lagi tadi ya, kita udah bahas, dibagi oleh digastricus ini ya, digastricus. Terus dibagi lagi juga oleh omohyoid seperti itu. Oke, saya kira sekian dari saya untuk trigonum coli. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.